Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini meeting kelima kalau nggak salah ya. Saya sudah siapkan materi. Kalau kemarin kita singgung tentang AQRF, ASEAN Qualification Referencing Framework. Jadi hanya untuk melakukan referensi saja. Jadi tidak bermaksud untuk menyatukan kerangka kualifikasi supaya mengikuti itu, karena kondisinya ketika ASEAN Qualification Reference Framework dibuat itu beberapa negara sudah memiliki sendiri National Qualification Framework. Maka yang harus dilakukan kalau ingin diakui untuk regional ASEAN harus dirujuk ke National Qualification Framework. Misalnya kalau di Indonesia namanya KKNI harus dirujuk ke AQRF. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana ya semacam studi kasus gitu ya. Studi kasus bagaimana Indonesia melakukan proses referencing. Itu lumayan beberapa tahun itu terjadi. Kalau sempat kita tengok apa yang dilakukan ke negara-negara di Eropa terhadap referensi di European Qualification Framework EQF. Tapi kita lebih yang dekat saja dulu. Sudah ada dokumen laporannya 300-an halaman. Nanti ada beberapa bahan yang perlu Anda pelajari sehubungan dengan ada tugas hari ini nanti. Mungkin saya harus tunjukkan seisi Elena-nya dulu ya, supaya tahu apa yang kita bahas hari ini. Saya harus men-share dulu, men-share bahan ya. Jadi kalau belum muncul ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang ASEAN Reference Qualification Framework, ya saya berikan contoh di situ yang Anda punya, yang rekaman untuk Anda itu ada di sebagian saya hidden, jadi Anda nggak akan lihat ya, tapi berarti nggak usah, bukan materi untuk Anda, nanti kita perlukan kita show. Nah ini rekaman kita kemarin yang tanggal 18 September, kalau mau menengok ulang, materi yang mirip-mirip, sama sebenarnya, tapi karena diberikan pada kurun waktu yang berbeda pada orang yang berbeda, dialognya berbeda. Kalau berkenan untuk melihat silahkan, ini yang 10 Oktober kemarin, 10 Oktober 2020, artinya ini 2 semester berturut-turut mata kuliah ini diberikan. Lalu ada juga yang 9 Oktober, jadi ada 2 kelas itu 9 dan 10 Oktober, waktu itu kelas Jumat dan kelas Sabtu. Nah, silakan saja mana, sebetulnya yang diceritakan nggak jauh berbeda. Nah, yang hari ini itu kita akan fokus ke proses referencing dengan AQRF. Yang saya punya adalah laporan referencing antara IQF, Indonesian Qualification Framework, dan KKNI atau KKNI. Saya tidak tahu laporan apakah Malaysia juga melakukan referencing atau tidak, Filipina melakukan referencing atau tidak, saya belum sempat ketemu dan diskusi dengan salah satu orang yang terlibat dalam tim untuk referencing, termasuk untuk menyusun KKNI. Nggak enak kalau harus WA-an, tapi saya berupaya nanti kalau ketemu mau diskusi dengan teman dosen ITB yang terlibat di proses referencing dengan AQRF, termasuk proses menyusun KKNI. KKNI itu dalam bahasa Inggrisnya IQF lah, sama itu
kerangka kerja nasional. Kita sebut kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Oke, jadi nanti saya beri penjelasan sebentar dengan bahan yang ini, referencing IQF to AQRF. Bahan yang saya akan berikan adalah bahan yang di bawah ini, yang referencing IQF to AQRF. Terus nanti Anda melakukan tugas gimana sih ketentuan dan langkah-langkah perujukannya. Selain penjelasan naratif deskriptif, hendaknya disertai juga dengan diagram proses. Nah, ini dokumen-dokumen yang bisa dipakai, panduan referensi AQRF, dokumen AQRF, dan yang terakhir ini yang saya bilang tadi 321 halaman, itu Indonesian Referencing Report. Dalam bahasa Inggris, saya tidak temukan bahasa Indonesianya karena memang report itu diberikan untuk negara-negara ASEAN. Saya berusaha nyari yang bahasa Indonesianya tapi tidak ada. Oke, saya akan memulai dengan referencing IQF to AQRF. Saya akan share slide presentasinya. Jadi saya beri judul pereferensian KKNI atau IQF terhadap AQRF. Kita mulai dengan yang ada di framework-nya ASEAN Reference itu. ASEAN Reference. Nah, ASEAN Reference itu, sebentar saya cek, ada 8 level, dan cara mendeskripsikannya, ini disebut deskriptornya. Jadi level 5 itu deskripsinya apa sih seorang level 5. Kita mulai dari level 1 saja. Sorry, itu urutannya kebalik ya, bacanya dari bawah. Mestinya kalau di dalam satu tabel gitu dari bawah ke atas bacanya. Tapi ini karena saya potong-potong dan saya tidak sempat menyusun ulang, kita bacanya dari bawah untuk setiap slide. Jadi dianggap sebagai masuk kategori level 1 kalau seseorang itu mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan dasar dan umum sifatnya. Lalu melibatkan aksi-aksi itu pekerjaan lah ya. Pekerjaan yang sederhana, langsung dan rutin, berulang-ulang. Mungkin sebagai contoh ini, kalau kita bisa melihat tukang batu yang hanya ya diperintah oleh bosnya atau mandornya untuk memasang batu bata, itu kan rutin, pekerjaan itu rutin, berulang-ulang. Atau yang bagian orang lain yang mencampur semen dengan pasir, itu melihat sekali saja bisa melakukan, lalu mencampur, mungkin didampingi mandor, lalu cara meriksa itu adonan sudah pas atau belum, itu cara melihatnya bagaimana. Nah itu kalau berulang-ulang jadi berpengalaman dia, misalnya harus ngaduk berapa kali, atau dilihat dari warnanya, kalau pasir muntilan seperti ini, pasir bukan muntilan jadi seperti ini. Nah itu dasar dan umum. Nah, konteks di mana pengetahuan dan keterampilan itu ditunjukkan itu adalah proses yang rutin. Prosesnya rutin dan terstruktur, langkahnya sudah dibuat standar. Misalnya ya kalau nyampur semen tadi, kalau nyampur semen dengan pasir itu kan dibuat pasir dulu, lalu diberi lubang di tengahnya gitu ya, pasir tumpuan diberi lubang di tempatnya, kasih semen, mestinya ada perbandingan tertentu. Nah, yang dia tidak tahu adalah kemungkinan ada semen yang berbeda. Kalau nggak pakai semen itu gimana caranya? Apakah ada perbedaan mengenai pencampurannya? Nah, itu mandor yang ngasih tahu, karena dia hanya, ya mohon maaf, semacam robot gitu ya. Kasih ini, kalau salah ya ada ulangi. Jadi harus ada, karena
ini syarat lagi adalah involve close level of support and supervision. Jadi melibatkan supervisi yang dekat, yang selalu bisa negur, selalu bisa menjelaskan. Kalau enggak, dia nggak bisa memutuskan. Nah, lalu yang level 2 itu umum dan faktual dengan apa yang dihadapi. Mungkin dia sudah tahu kalau masang batu bata dengan semen yang sudah jadi, kan ada adonan semen yang jadi sekarang ya, sudah ada semen yang biasanya untuk masang keramik itu nggak perlu mencampur, karena kalau mencampur itu riskannya adalah salah campuran itu terlalu banyak pasirnya, atau kalau terlalu banyak semennya di samping boros juga terlalu keras, lalu sudah ada semen yang tinggal kasih air saja. Nah, tapi tetap itu menggunakan kerjaan yang standar. Ya sudah ada urutannya, dan dia nggak perlu bingung, nggak perlu mencoba-coba lagi. Dia dikasih tahu kalau misalnya pakai semen yang begini ini, kasih airnya segini. Anda bisa lihat, nah sekali ditunjukkan begitu, dia biasanya bisa bekerja dengan beberapa mode itu. Tapi ini juga tetap, meskipun nggak rutin, tapi prosesnya terstruktur. Kalau dia menghadapi misalnya menggunakan semen yang sudah jadi dengan semen yang harus mencampur, dia tahu persis, dia sudah tahu. Tapi juga tetap perlu supervisi kalau salah kan, makanya ada mandor kan. Mandor itu kan ada yang sangat perhatian kepada anak buahnya, kalau baru apalagi mesti diarahkan. Lalu untuk orang yang seperti ini sudah level 2 itu sudah bisa memutuskan sendiri. Kalau masalahnya tuh masalah yang familiar, ya sudah akrab ya. Nah, dia mungkin tinggal tanya, Pak ini pakai semen apa? Oh pakai semen itu, oh, dia sudah tahu nyampurnya berapa. Jadi ini sudah, tapi tetap actionnya kan standar gitu ya. Itu level 2. Lalu kalau level 3 sudah ada menggunakan prinsip yang umum dan beberapa aspek yang konseptual. Konsepnya kan kalau misalnya mungkin dia sudah tahu masang keramik dengan masang batu bata untuk dinding itu ada perbedaan campuran, misalnya ada beda jenis semennya, jenis semen jadi, misalnya begitu. Juga dia tahu ada jenis batu bata sekarang yang batu bata ringan itu, dan batu bata yang yang dari tanah yang dibakar. Ada macam-macam dia, tapi prinsipnya dia tahu, oh ini jadinya seperti ini, nanti kita berapa ketebalan semen, ada perbedaan ketebalan antara dua jenis batu bata, dia sudah tahu, pengetahuan itu sudah ada, konseptual aspeknya sudah ada. Lalu dia juga sudah mampu memilih dan menggunakan metode-metode dasar, alat, material, dan informasi misalnya. Dia sudah bisa membaca informasi bahwa oh ini semen jenis ini, kandungannya ini, sudah ada aturannya, kalau untuk masang keramik campuran pasirnya sekian, kalau untuk masang batu bata campurannya sekian. Jadi ya hal-hal yang sederhana itu dia sudah tahu. Nah, jenis yang dikerjakan itu mapan, stabil sudah, dengan mungkin ada beberapa yang diubah, misalnya kalau mau menggunakan semen untuk mengaci ya, itu pakainya alatnya begini, alat ini, kehalusan semennya tuh begini. Ini memang bisa diperoleh lewat pelajaran, kan level 3 itu levelnya SMK kalau tidak salah ya. Dan ada alat-alat tertentu, barangkali dia sudah dapat informasi ini dengan ini lebih bagus nih, dengan alat ini lebih bagus. Kalau Anda lihat di YouTube, di TikTok itu banyak tuh, biasanya tukang-tukang Cina suka mendemonstrasikan keterampilannya gitu ya. Banyak juga sekarang tukang-tukang Indonesia misalnya, bagaimana cara masang pintu dorong, pintu geser, bagaimana cara memasang stopper pintu itu, bagaimana cara masang macam-macam lah ya. Nah, itu bisa dipelajari oleh orang yang level 3, dia sudah bisa selecting and applying basic method.
memilih dan menggunakan metode-metode dasar termasuk tool materialnya. Nah, tapi memang dia harus tentu itu yang sifatnya dia tinggal sudah apa ya namanya, pekerjaan itu sifatnya ya stabil, nggak berubah-ubah gitu ya. Tapi tetap perlu guidance atau panduan umum. Jadi tadi dia punya dasar-dasar pasang pintu. Mungkin sudah pernah masang pintu dorong ya, pintu geser, tapi dengan apa namanya, relnya itu berbeda. Karena ada rel yang gantung, memang relnya semua gantung. Ada rel gantung dengan roda yang besar, ada rel gantung yang rodanya di dalam. Nah, itu cara masangnya beda. Nah, biasanya ada, kalau saya punya tukang yang ya hanya dia bisa lihat, kalau saya tunjukkan, saya nggak bisa, tapi ini ada contoh di YouTube seperti ini. Bisa ternyata. Jadi saya nggak biasa pasang ini, Pak. Tapi cobalah saya lihat, ya juga lihat YouTube sekarang. Oh, bisa, Pak. Nah, itu ada 3 pintu yang saya kasih rel pintu gudang itu yang ada gede ininya, apa namanya, rodanya gede itu, dia melihat berkali-kali melihat apa tayangannya itu, lalu dia bisa. Tapi ternyata juga salah satu pintu mungkin karena percobaan pertama agak apa namanya, selang antara relnya dengan pintunya masih ada apa jarak gitu, sehingga kalau orang berdiri itu bisa ngintip ke dalam karena masih ada celah. Harusnya kan mepet gitu, karena ngukurnya mungkin kurang pas. Nah, tapi dia tahu, dia sudah bisa memilih, sudah bisa memanfaatkan informasi. Nah, tetap perlu guidance atau panduan yang umum, dan kadang-kadang juga perlu memutuskan dan merencanakan untuk resolve some issues, memecahkan. Jadi tadi kan pertama dia pasang agak enggak, dia bilang, aduh Pak maaf, oke nggak apa-apa, segitu sih nggak masalah. Terus dirinya, oh ini berarti harus lebih pas Pak, karena ini harus pas betul. Ya betul. Yang kedua sudah rapat. Apa namanya, cara masangnya juga sudah jadi lebih benar. Apa cara menempatkan relnya, bagaimana supaya mudah, karena tadinya ngangkat apa pintu yang beratnya berapa ya, lebih sekitar 100 kilo ya, berdua berat juga kan, menempatkan relnya. Nah, sekarang jadi lebih tahu, oh jadi dia belajar dari kesalahan itu, jadi dia bisa resolve some issues independently. Jadi saya nggak bisa pasang, tapi saya bisa tahu teorinya, karena saya untuk masang kan perlu ini ya, saya harus ngebur masang relnya, itu butuh otot, tidak cuma otak. Nah, otot itu yang saya nggak kuat. Itu tukangnya muda dan dia bisa. Satu tukang tua sih, tapi satu muda, dia terbiasa ngebor gitu, jadi bisa. Level 4, nah seterusnya makin lama makin tingkat kesulitannya makin tinggi, sehingga di level 5, level sarjana atau sarjana terapan, itu dia sudah melibatkan analytical thinking. Jadi dia tidak cuma disuruh-suruh, tapi misalnya sudah bisa begini. Ini gimana ya caranya supaya pekerjaan kita lebih efektif gitu. Sudah bisa diajak minta pertimbangan. Terus kalau ketemu masalah, dia sudah bisa berpikir solusinya. Wah ini nggak bisa nih kalau masang dengan cara ini, harusnya begini nih. Nah dia sudah bisa ya. Jadi jenis pekerjaannya biasanya berubah-ubah. Okay. Often subject to change. Teori dasarnya ada. Masang pintu itu ada, tapi kemudian kalau dia diberi problem, misalnya ini pintu pagar, saya pengennya ketika dibuka itu bisa seluruhnya ruang terbuka, seluruh luasan, seluruh lebar pintu itu. Kalau Anda pakai pintu yang sifatnya dorong yang lipat itu ya, untuk lipatannya itu butuh lebih dari 0,5 meter. Jadi kalau pintunya ada 3 atau 4 meter, ya, kalau dipakai pintu lipat,
yang umum itu dilipat katakanlah masing-masing setengah meter itu kan jadi 8 tumpuan itu bisa setengah sampai 1 meter. Nah, sudah jadi panjang atau lebarnya pintu masuk sudah berkurang 1 meter. Nah, gimana caranya? Pintu dorong, misalnya pakai pintu dorong yang ada rel, lalu ketika sedang dibuka, pintunya itu bisa semua terdorong lalu mepet pagar sepanjang 4 meter itu. Atau tergantung situasinya ya. Dia bisa melakukan membuat solusi-solusi semacam itu. Jadi involve independent evaluation, mengevaluasi secara mandiri aktivitas yang dilakukan to resolve complex and sometimes abstract issue, untuk memecahkan masalah kompleks dan kadang-kadang abstrak. Ya tadi dia di challenge, dia ahli pasang pintu geser, tapi biasanya yang dia temui pintu geser itu kan didorong, lalu misalnya kalau pagar ya rumah lebarnya 4 meter, pintunya 1,5 meter atau 2 meter ya, maka ketika didorong yang pagar menutup pintu itu didorong ke arah tembok yang sisa 2 meter. Kan 4 meter misalkan 2 meter didorong ke sana. Nah, persoalannya kalau tuan rumahnya minta lebar 4 meter atau sekurang-kurangnya 3,5 meter gitu ya, terbuka semuanya, maka yang diperlukan kan pintu dorong. Lalu kalau sudah ada tembok, gimana caranya ya supaya pintu ini kalau didorong bisa masuk di sela-sela tembok. Nah, itu apa? Resolve, kemampuan untuk meresolve, membuat solusi atas permasalahan di lapangan yang ini kalau diserahkan kepada orang yang level 2 atau level 1 yang angkat tangan. Enggak, saya enggak pernah pasang itu. Kalau dia sudah pernah pasang sih masih mendingan ya. Kalau enggak ya enggak bisa dia. Maka orang yang level 2 atau level 1 ya bisanya disuruh oke, ini pasang di sini ya relnya, nanti dilas, harus lurus ini sekian. Nah, dia tinggal melakukan, nanti selebihnya yang kan itu gambaran abstrak ya, dia sudah punya dalam bayangannya. Nanti pintu ketika didorong, pintu akan dibagi-bagi menjadi katakanlah per setengah meter gitu, supaya ketika didorong itu bisa belok sampai 90 derajat. Nah, itu memang apa namanya butuh analytical thinking, butuh solusi, butuh pemecahan yang tadinya abstrak gitu, karena solusinya nggak ada, dia nggak pernah nemuin solusi itu. Lalu kalau level berikutnya level 6 dan 7, 6 itu profesi ya, pendidikan profesi. Jadi kalau PPG itu level 6, kalau magister kan level 7. Kalau level 6 itu sudah spesialisasi, jadi dia kalau pakai misalnya tadi kasusnya adalah desain pintu, dia sudah macam-macam, dia sudah tahu, dorong, gantung segala macam, dia sudah paham bagaimana masang dengan berbagai kondisi. Tapi juga mesti ada analytical thinking, ada critical thinking, ada kalau ini seperti ini nggak bisa nih, dengan saya punya pengalaman kemarin yang begini nggak bisa jalan, jadi harus pakai cara lain. Jadi memerlukan inisiatif dan adaptability, kemampuan untuk melakukan adaptasi, dan juga strategi untuk memperbaiki aktivitas yang berhadapan dengan kondisi faktual. Nah, itu level 6, level profesi sudah begitu. Ini levelnya sudah kalau tukang ya dia sudah kontraktornya ya. Tapi kalau kontraktor kan macam-macam ya artinya gini. Kalau pada level 6 itu dia sudah bisa mulai berpikir ini pelanggan minta seperti ini. Kondisi lapangannya begini, dia sudah mulai bisa menata, oh ini dengan cara ini dengan cara ini, penjadwalan kerjanya begini. Nah, itu level. Kalau di
vokasi ya, vokasional ini kan di level 6 itu kan sudah lebih dari D4 terapan ya, lebih dari D4 atau sarjana terapan. Sarjana terapan itu level 5, ini profesi ya sudah menempuh satu pendidikan lagi 1 atau 2 tahun. Lalu di atas itu ada magister terapan, ada pembagian magister terapan atau magister ya. Nah, pada level 7, level magister itu bukan hanya critical and independent thinking, jadi melibatkan cara berpikir yang sendiri, mandiri dia bisa dan berpikir kritis, terutama untuk melakukan riset ya kecil-kecilan, artinya ada masalah, belum ada solusinya, atau belum pernah ditemui solusinya, nggak ada solusi umumnya, karena masalahnya sangat spesifik. Maka itu bisa menjadi dasar, oh kita lakukan riset, kalau begini harusnya begini. Misalnya kalau dalam ilmu sosial, menghadapi kita petugas keluarga berencana misalnya, ini settingnya tahun 70-an gitu ya, petugas keluarga berencana, menghadapi masyarakat yang melakukan penolakan dari sisi macam-macam, ada pandangan agama, pokoknya nggak mau misalnya gitu ya. Gimana caranya melakukan rekayasa sosial? Mungkin harus didatangkan ulama yang tahu betul bahwa itu tidak haram, lalu didatangkan para ahli yang paham hubungannya antara banyak anak dengan kondisi ekonomi, karena beban untuk anak ditunjukkan ke depan sekolah itu mahal dan seterusnya misalnya. Nah itu melakukan rekayasa sosial supaya orang lalu paham, karena biasanya penolakan itu akibat ketidaktahuan. Ya meskipun ada sih yang kalau sudah keyakinannya misalnya vaksinasi itu yakin bahwa nggak perlu vaksinasi, kita tuh pasti sudah, dan macam-macam lalu ditunjukkan kerugiannya dan sebagainya sampai akhirnya mau. Meskipun tetap saja ada sekian yang nggak mau, tetap saja. Nah, tapi itu ada riset. Mengapa sih orang nggak mau? Maka pendekatannya kan cari akar masalahnya, mengapa nggak mau. Sentimen ternyata kepada Jokowi. Pokoknya ada orang yang membujuk mereka supaya pokoknya apapun program Jokowi harus ditentang, misalnya begitu. Maka kan pendekatannya berbeda. Ya pendekatan paling mudah memang pendekatan injek kaki, tapi seorang ilmuwan tidak menggunakan pendekatan injek kaki. Injek kaki, pokoknya kalau nggak mau, kamu nggak akan di urusan-urusan dengan pemerintahan desa nggak akan mendapatkan layanan gitu. Nah, itu model injek kaki. Padahal ada solusi-solusi lain. Nah, itulah perlunya orang-orang pada level magister, level 7 kalau KKNI, tapi ini konteksnya masih ini ya ASEAN, tapi nanti ada lah kira-kira mirip dengan leveling di KKNI kita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah tahu bisa memecahkan masalah-masalah dengan berpikir kritis, sudah melakukan riset berdasarkan masalah itu, baik untuk mendapatkan pengetahuan baru atau lebih redefine itu, mendefinisikan ulang. Kalau semula kan pendapat yang kita tahu orang itu misalnya nggak mau misalnya divaksin atau ikut KB itu karena pasti berpendapat dari sisi agamanya melarang. Misalnya gitu, atau dari dia memahami secara salah. Ternyata kita ketemu dengan tadi yang bukan masalah agama, bukan masalah lain, cuma masalah sentimen aja sama Jokowi, dan ada orang yang bujukin misalnya. Maka yang solusi yang dicarikan itu gimana caranya supaya orang tahu bahwa ini bukan Jokowi yang mau, Jokowi juga nggak mau kok ada misalnya pandemi kan gitu. Nah, nggak tahu, ini hanya contoh, bukan saya berarti mengatakan Jokowi benar, enggak, itu hanya contoh. Artinya si orang yang pada level 7 itu sudah pada tahap dia mau bisa berpikir secara kritis dan mandiri, jadi cari solusi-solusi. Begitu dia tahu, oh berarti kira-kira begini cara jalan keluar. Level 7 kalau di
ASEAN tuh level tertinggi itu level 8. Itu yang paling advance, paling maju ya. Dia kalau perlu yang level 7 tadi mentok ya, dia tanyanya pada orang yang pada level 8. Nah, pada level 8 dia sudah dia bisa mulai membagi-bagi ini. Apa ya masalahnya? 1, 2, 3, 4 dia sudah punya, lalu dia bisa memutuskan ini masalahnya kayaknya 1. Wah, nggak bisa, enggak ini kayaknya harus dilakukan cara begini. Nah, dia itu orang yang ada di paling depan, garda paling depan di bidangnya. Kalau bidang rekayasa sosial ya dia tahu bagaimana melakukannya. Kalau di bidangnya penelitian pendidikan ya bagaimana cara mendesain media pembelajaran untuk orang low vision misalnya. Low vision ini hanya beberapa orang, tapi harus dilayani gimana caranya membuat media pembelajaran yang melayani juga low vision di samping juga melayani yang biasa. Jadi bayangkanlah satu kelas Anda ada 3 orang yang low vision, matanya tidak bisa melihat dengan bagus, artinya kemampuan membaca teks juga kurang. Gimana caranya membuat media yang juga yang bisa untuk mereka tanpa mengurangi hak dari yang lain yang matanya normal. Kalau mata normal misalnya, tampilan blok diagram, animasi visual itu bagus, lebih mudah difahami. Tapi kalau bagi yang low vision kan gambarnya kabur, nggak paham dia. Nah, maka mungkin dicari solusi. Kalau saya pernah waktu mengembangkan, diajak diskusi untuk mengembangkan standar pendidikan untuk difabel, istilah yang kita pakai difabel ya, bukan disable. Kalau disable itu fokus pada kekurangannya, cacatnya kalau bilang, kalau dulu kan namanya YPAC ya, Yayasan Penderita Anak-anak Cacat. Nah, itu kan istilah yang menjudgment teman-teman yang kita sebut sekarang difabel itu karena singkatan dari different ability. Dia punya kemampuan tapi berbeda. Anda kan tidak bisa kan membaca braille, huruf braille. Nah, dia bisa, dia punya kemampuan meskipun dia juga belajar. Anda juga nggak akan betah belajar huruf braille gitu kan yang dengan diraba. Dia bisa baca tanda-tanda misalnya ini angka 5 di lift itu kan tahu lah lantai 10 dia tahu lantai 5 di sini. Sama seperti mencet ATM, dia tahu persis angka 5 itu ada di mana karena dia raba ada tonjolannya. Tonjolan kode tertentu. Jadi different ability, jangan gunakan istilah disable ya. Disable artinya tidak punya kemampuan. Jangan gunakan istilah cacat, tapi lebih baik pakai istilah kebutuhan khusus. Nah, jadi level 8 itu di ASEAN Reference Framework itu level tertinggi. Dia orangnya sangat spesialis untuk bidang tertentu. Mampu mengembangkan dan menguji teori baru. Jadi ada teori dia nggak terima saja. Mungkin dengan berpikir kritis saja dia bisa menolak itu it doesn't work in my field misalnya. Oh, kalau itu tidak dapat kita lakukan di bidang yang saya tahu, saya sudah pengalaman menghadapi yang kayak gini itu nggak jalan. Lalu dia bisa mencari barangkali pendekatannya bisa dipakai, tapi saya harus lakukan adaptasi, lakukan penelitian ulang nih. Jadi dia punya new solution, bukan sekedar solusi yang niru tapi new solution. Itu makanya pada level tertinggi lah, itu level doktor kalau di kita ya, itu harus menghasilkan suatu temuan baru, betapapun kecilnya bagian itu. Bukan lalu ilmu baru, kalau ilmu baru sudah ada ribuan ilmu ditemukan, mungkin hanya meredefine. Oke, Anda temukan misalnya cara pembelajaran atau model pembelajaran begini cocok untuk situasi di mana ada untuk kelas inklusi dengan anak berkebutuhan khusus tipe ini. Tapi itu nggak cocok mungkin untuk inklusi yang tipe lain. Jadi mesti melakukan pendekatan lain. Nah, dia bisa melakukan membuat lagi riset dengan kondisi faktual seperti itu.
Nah, pada level 8 ini yang ASEAN itu memerlukan ya kewenangan. Jadi ada dia punya diberi kewenangan untuk memutuskan, diberi kewenangan untuk melakukan memanage sebuah riset. Kalau misalnya dia adalah principal investigator atau peneliti utamanya, dia tahu persis bagaimana membagi pekerjaan kepada asisten peneliti. Anda punya asisten peneliti yang spesialis di bidang analisis data, oke, nanti saya minta tolong tapi datanya seperti ini, gimana menganalisisnya. Nah, laporan ke dia, oh kayak gitu, oh enggak, saya enggak mau yang begini, ada enggak cara lain kalau datanya seperti ini. Nah, dia tanya kepada yang expert di bidang analisis data, tapi dia tahu bahwa beberapa ini datanya akan begini, enggak cocok analisis itu, misalnya dia. Makanya dia levelnya pada level tertinggi gitu ya. Dan seterusnya, itu IQRF. Nah, sekarang kita harus melihat KKNI, karena kan kita tadi mau melakukan referensi itu rujukan, mereferencing. Sebetulnya lebih ke menyetarakan ya, yang paling dekat tuh menyetarakan, membuatnya jadi, oh, kalau saya bilang, Indonesia itu doktornya ada pada level 8 ASEAN QRF, ASEAN Quality Reference Framework. Tapi di Indonesia sendiri, KKNI misalnya, itu ada di level 9. Ya. Nah, nggak masalah. Nah, kita akan lihat coba ya. Sebentar, kalau di Indonesia itu aslinya. Di kita kan dokter itu kan 9 ya, dokter terapan dokter itu 9. Sementara tadi tertingginya ASEAN itu kan hanya 8. Maka kalau dikatakan KKNI 9 itu setara dengan ASEAN Reference 8, misalnya begitu. Oke, kita contohlah KKNI atau IQRF. Nah, di IQF, Indonesian Qualification Framework atau KKNI itu ada 6 parameter yang terkandung dalam setiap jenjang atau level dalam bentuk deskripsi. Jadi deskriptor kualifikasinya itu ada 6. Ada 6 parameter. 1, parameter sains atau ilmu pengetahuan. Lalu parameter pengetahuan, maksudnya parameter itu di dalam konteks ini gini. Orang disebut level 1 kalau pengetahuannya, ilmu pengetahuannya pada level ini, pengetahuannya begini, pengetahuan praktisnya seperti ini, keterampilannya begini, dan afeksi atau sikapnya begini, kompetensinya begini. Nah, masing-masing kata itu kan harus dijelaskan supaya ketika kita menjelaskan kepada pihak lain itu tahu apa sih ada maksud kompetensi. Karena kemarin di pertemuan pertama kita belajar bahwa ternyata kompetensi itu definisinya macam-macam. Kadang-kadang mencakup juga pengertian pengetahuan kan begitu. Nah, di dalam KKNI ini kalau di dalam tesis mungkin namanya adalah definisi operasional gitu ya. Kalau dalam tesis, kalau diperlukan kan seringkali kalau kita menggunakan istilah-istilah umum dengan maksud yang spesifik, kita jangan melihatnya ke kamus umum, tapi harus memberi pengertian yang spesifik dalam konteks penelitian kita. Itu namanya definisi operasional. Nah, barangkali definisi operasional itu agak sedikit berbeda dengan definisi ya di kamus umum ya. Ya nggak apa-apa. Orang kalau membaca misalnya di dalam tesis Anda yang ada maksud afeksi itu begini ya dia ngikuti ini Anda, mengikuti definisi yang Anda berikan. Ya kalau dia mengkritik pakai definisi dari kamus umum ya nggak cocok, nggak akan cocok. Meskipun ketika Anda memberi definisi operasional, itu kan harus yang nggak jauh berbeda dengan yang umum. Misalnya sikap, kita mendefinisikan sikap belajar misalnya. Apakah Anda definisikan sebagai posisi fisik ketika dia belajar, atau cara dia
menyikapi apa yang dipelajari, nah itu kan berbeda ya. Nah, di dalam nanti kalau kita ketemu deskriptor KKNI, kalau menemukan istilah misalnya sains, itu adalah yang dimaksud sebagai sains di dalam konteks deskriptor kualifikasi KKNI adalah sistem yang didasarkan pada metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui hasil-hasil penelitian dalam suatu badan pengetahuan. Badan pengetahuan, nah maka supaya lebih jelas itu dibuat istilah bahasa Inggrisnya. Istilah bahasa Inggrisnya jelas sih, body of knowledge. Kalau badan pengetahuan kan badan itu juga bisa berarti lembaga kalau di kita ya. Jadi badan riset Indonesia itu BRIN kan. Nah, itu berbeda dengan badan pengetahuan. Ya. Jadi yang dimaksud badan pengetahuan itu terjemahan dari body of knowledge. Penelitian berkelanjutan yang digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan, jadi sains itu dimaksud sebagai ilmu pengetahuan, harus didukung oleh rekaman data, observasi, dan analisis yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala alam dan sosial. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ketemu sains atau kata sains atau ilmu pengetahuan itu maknanya. Sementara kalau disebut pengetahuan dalam konteks seseorang yang pada level 2 itu harus memiliki pengetahuan ini. Nah, pengetahuan itu maksudnya adalah penguasaan teori dan keterampilan. Ingat, sudah ada keterampilan di sini. Penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang dalam bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan dan pelatihan untuk tujuan tertentu. Karena pendidikan dan pelatihan itu bisa untuk tujuan penguasaan pengetahuan tertentu. Lalu yang kita terjemahkan sebagai pengetahuan praktis, jadi ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis itu know-how, tahu untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Di sini dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang dalam bidang keahlian tertentu atau pemahaman metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman. Jadi mirip dengan di atasnya. Bidang keahlian tertentu sama, atau pemahaman tentang fakta itu pengetahuan, tapi pemahaman tentang metodologi itu tentang prosedur, tentang cara. Jadi kalau pengetahuan know-how, pengetahuan praktis misalnya, dia bisa menjahit baju itu practical know-how. Tapi pengetahuan bahwa baju dengan model tertentu itu nyaman dipakai, lebih sulit dibuat, itu kan fakta-fakta ya, itu pengetahuan. Tapi bagaimana dia bisa membuat baju itu kan mencakup how to make, how to sew shirt misalnya, karena mencakup pengetahuan tentang now mengetahui dan how to do mestinya, bagaimana melakukannya. Lalu keterampilan yang dimaksud yang sebagai skill, yang merupakan definisi dari skill adalah kemampuan psikomotor. Jadi kalau di KKNI yang disebut sebagai skill itu psikomotor, termasuk ketangkasan dan kemampuan menggunakan metode, bahan, alat, dan instrumen yang dicapai melalui pelatihan yang terukur berdasarkan pengetahuan atau pengetahuan praktis. Jadi pengetahuan, knowledge, dan practical know-how dipakai sehingga mampu membangun produk atau menampilkan kinerja. Membangun produk itu membuat suatu produk, menampilkan kinerja itu kan misalnya gini, saya mampu melakukan kayang dalam olahraga atau jungkir balik. Ya, jungkir balik itu kan tidak ada produk yang dihasilkan, tapi dia menunjukkan kinerja. Karena tidak semua orang bisa kayang, bisa jungkir balik, bisa melakukan lompat tinggi setinggi tertentu itu. Nah,
kinerjanya dapat dinilai kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, oh bagus nih cara apa kalau melihat penari tari apa senam indah itu ya yang di atas lantai, pakai di atas lantai lalu jungkir balik sampai ke pojok, jungkir balik sekian kali lalu kembali tegak. Karena banyak yang kemudian gontai gitu kan lalu jatuh gitu. Nah, itu kembali tegak. Nah, itu kan ada nilainya. Kalau terus ketika renang yang terjun dari papan kolam renang itu kan bisa salto sekian kali. Nah, yang dilihat adalah ketika masuk air itu gimana? Mesti yang paling bagus kan tangan lalu kepala. Kalau masuknya ke dalam kolam itu seluruh tubuhnya ceprah gitu, itu namanya gaya batu gitu kan, jatuh gitu saja. Jadi waktu main di sungai saya suka seperti itu, bagus-bagusan lompat. Yang paling enak itu kalau lompat yang jatuh itu pantat, tapi kalau luncur seperti teori yang di kolam renang itu nggak pernah bisa dilakukan di sungai, sangat sulit. Karena sungai mengalir ya, jadi bisa hanyut nanti. Lalu afeksi itu sikap. Di sini dideskripsikan afeksi, affection. Kalau Anda cari di kamus itu terjemahan bahasa Indonesianya jadi kasih sayang. Tapi yang kita maksud bukan kasih sayang. Yang dimaksud adalah kesensitifan atau kepekaan seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya. Baik yang dibudidayakan oleh proses belajar maupun lingkungan keluarga, masyarakat luas atau lingkungan kerja. Simple. Saya selalu ingat terus karena saya gagal dalam tes itu. Tes pelajar teladan SD. Saya salah di etika. Ketika dikasih tahu yaitu seorang waktu itu pengujinya tuh pinter, dia suasana ngetesnya adalah seolah-olah tidak sengaja dia nanya, tolong Li itu panggilan untuk anak-anak ya di sana settingnya di Kudus sana. Tolong berikan ballpoint ini untuk bapak itu. J ya saya bagus, J saya sopan, saya mengambil dengan sopan, agak nunduk. Nah, saya salah di memberikannya. Memberikannya itu mestinya pangkal ballpoint-nya menghadap ke yang diberikan. Yang ujungnya menghadap ke saya. Sama seperti kalau Anda nyerahkan pisau ya. Memberikan pisau kepada orang, jangan Anda pegang gagangnya. Yang Anda pegang adalah pisaunya supaya gagangnya dipegang oleh orang yang diberikan. Terutama kalau yang kita beri adalah orang yang kita hormati. Nah, saya salah di situ. Hanya masalah saya salah ngasih ballpoint. Ujungnya ke orang itu, ke orang yang diberi itu. Padahal itu penilai sekolah itu. Saya ingat betul, saya kelas 5 SD. Nah, saya cerita ke ibu ketawa, ya salah. Aku kurang ngerti kok. Yang salah gitu, saya gagal itu. Yang menang adalah anaknya guru. Ya, atau dia sopan sekali. Ya. Tetangga dan satu kecamatan waktu itu ya, tetangga desa. Nah, ini contoh afeksi, contoh sikap ya. Bagaimana kita bersikap terhadap orang tua? Tentu saja setting yang berbeda, setting budaya yang berbeda, karena di sini kan masalah budidaya ya bisa menjadikan benar salah yang berbeda. Tapi kalau settingnya itu dunia kerja, mungkin banyak yang dengan proses belajar. Contoh saja lah yang kayaknya sering terjadi ada clash hanya karena masalah budaya kerja ya. Orang Korea itu kalau kerja ya kerja nggak pernah berhenti. Sampai jam istirahat. Istirahat betul-betul dia istirahat. Kalau kita kan jam kerja bercanda, istirahat juga bercanda. Sesuatu yang nggak bisa itu. Nah, maka afeksi yang semacam ini perlu ditanamkan untuk calon tenaga kerja di lingkungan budaya tertentu itu berbeda. Masak sambil ngomong, sambil cerita-cerita. Bagi kita biasa mungkin ya. Di restoran sekalipun. Nah, dalam latar budaya tertentu yang nggak bisa itu sambil itu nanti
bisa masakannya bisa nggak keruh-keruhan gitu kan. Nah, afeksi ini harus ada karena merupakan bagian dari kerangka kualifikasi tadi. Deskriptornya itu ada, harus seperti apa gitu ya. Maka proses belajarnya bisa saja di lingkungan keluarga, di masyarakat luas, atau di lingkungan kerja, tergantung afeksi yang mana, sikap untuk apa ini. Sikap menghadap pimpinan juga, kalau kita rasanya nggak sopan mengasihkan sesuatu kepada orang dengan tangan kiri gitu ya. Nah, itu kontras dengan apa yang tadi saya katakan, jangankan tangan kiri, tangan kanan salah ujungnya saja jadi masalah. Artinya enggak masalah sih, tapi artinya saya kurang memahami tata krama dalam hal menyerahkan barang. Tapi kalau di barat kan biasa ngasih tangan kiri, enggak ada problem, kita enggak merasa terhina. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih sepuh yang harus kita hormati, kita nggak akan berani bilang kowe. Kalau bahasa Jawa ya, kamu dalam bahasa Indonesia saja tabu kan sebetulnya. Bapak, Ibu, serendah-rendahnya pakai Anda gitu kan. Tapi kalau hubungannya hierarkis seperti itu nggak bisa kita pakai Anda. Anda itu untuk yang setara. Nah, hal-hal itu yang terkait dengan afeksi. Lalu kompetensi itu dideskripsikan sebagai akumulasi atau pengetahuan yang berkumpul gitu ya, seseorang untuk melaksanakan tahapan kerja yang terukur melalui penilaian yang terstruktur, termasuk aspek kemandirian dan tanggung jawab individu dalam bidang pekerjaannya. Ya seperti inilah definisinya ya, kemampuan seseorang melaksanakan tahapan kerja. Dia punya kompetensi, orang ini punya kompetensi membuat pagar rumah, membuat pagar dari besi. Artinya dia bisa memotong, bisa menyodir, mengelas, macam-macam. Tahapannya dia jelas. Terus gimana supaya antar bar itu antar batang besi yang mau ini jaraknya sama. Nah itu ada tekniknya kan. Nggak selalu diukur pakai meteran, cukup pakai mal kan gitu. Nah, yang kayak gitu itu yang tahapan kerja dia tahu. Nah, 6 parameter itu dikategorikan dalam 4 domain, yaitu domain attitude dan value, itu parameter 5, afeksi tadi ya. Lalu penguasaan pengetahuan tuh parameter 1, 2, 3, karena itu tadi 1, 2, 3 kan science, lalu knowledge dan know-how, itu kan sebetulnya satu paket itu ya. Maka penguasaan pengetahuan itu parameter 1, 2, 3 itu sebetulnya. Mastery of knowledge, penguasaan pengetahuan. Lalu ketiga, ability to work in their field of expertise. Kemampuan untuk bekerja di dalam bidang keahliannya, itu parameter 4. Parameter 4 itu adalah parameter skill kan, skill. Lalu authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Itu menjelaskan mengenai ruang lingkup tanggung jawab seseorang dan kewenangan minimal yang didapatkan untuk bekerja di dalam tanggung jawabnya. Kalau dia bagian ngelas, dia harus bertanggung jawab terhadap kualitas las itu. Misalnya pagar ada yang membuat desainnya, lalu dia bagian ngelas, responsibility-nya lah ngelas tadi. Dia tahu ngelas yang baik, jadi kalau lasnya buruk dia disalahkan. Karena di dalam kewenangan untuk ngelas tadi ada responsibility untuk punya kemampuan melakukan las yang baik dan bertanggung jawab atas hasilnya. Itu parameter 6, yaitu kompetensi. Kan? Jadi 4, jadi ada 4 kategori, ada 4 ranah ya. Work competence, knowledge, comprehension, and skill, and the level of independence. Lalu ada moral and ethic yang kalau kita abstrak sekali ya. Bermoral Pancasila itu abstrak sekali. Kita berusaha cari gimana caranya supaya orang luar tahu moral Pancasila itu seperti apa. Jangan mengontraskan Pancasila dengan bagusan mana. Pancasila dengan Islam, Pancasila dengan Kristen, itu bukan sesuatu yang layak dibandingkan. Beda arahnya. Pasti jawabannya akan benar, misalnya ya,
bagusan mana Islam dengan Pancasila? Pasti jawabannya kalau orang Islam, jawabannya Islam. Tapi itu kan tidak sesuatu yang bisa dibandingkan. Mana yang lebih baik, rel kereta api atau roti? Mestinya roti karena saya sedang lapar, gitu kan? Karena konteksnya untuk makan. Nah itu biasanya ya dari pertanyaan gitu lalu baik Islam lah. Kalau gitu kenapa kamu nerima Pancasila? Beda lah. Misalnya bagusan roti lah. Kenapa kamu memilih rel kereta api lah? Saya fungsinya saya mau pakai untuk kereta. Tapi dari pertanyaan sederhana itu bisa mencuci otak kita loh sebenarnya. Karena ketika jawaban kita adalah Islam lebih baik misalnya, atau Kristen lebih baik agama kita misalnya, Kristen. Pertanyaan berikutnya adalah, lah kok kamu terima Pancasila? Lalu seolah-olah orang yang nerima Pancasila itu nggak nerima Islam. Nah, orang yang nerima Pancasila nggak nerima Kristen. Jauh itu. Nah, tapi dari situ orang yang otaknya sedang blank itu bisa diarahkan nilai-nilai yang benar. Hebat mana Nabi Muhammad dengan Jokowi misalnya. Loh, apa ya untuk dibandingkan? Itu dua orang yang berbeda. Jelaslah dalam konteks kita yang berislam itu Muhammad lebih baik. Nah, kalau begitu kenapa kamu terima Jokowi sebagai presidennya? Kalau kita ngeyel-ngeyelan, kalau ada Nabi Muhammad, saya pilih Nabi Muhammad. Kan begitu. Jadi, tapi orang yang dalam posisi pengajian-pengajian yang arahnya seperti itu tuh, orang pengajian kan nggak bisa ini ya, nggak bisa bantah. Gitu ya. Ya terima. Jadi kadang-kadang pakai istilah yang agak salah ketika ketemu dengan seperti itu kan samina wa ata'na, dengar dan ikuti. Kalau kita berpikir kritis nggak bisa dengar dan ikuti. Dengar saya analisis, saya ikuti atau enggak nanti. Gitu. Cuma dalam agama karena doktrinnya kan nggak gitu. Nah tapi itulah capek lah kalau kita ngurusin kayak gitu ya. Nah kita akan lihat, di Indonesia itu, ntar saya kecilkan. Di Indonesia itu ada 9 jenjang KKNI yang nanti mungkin Pak Geri akan lebih mendalami. Nah, hebatnya hanya satu-satunya untuk Indonesia yang negara yang punya struktur seperti ini, punya diagram seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, sampai 9, idealnya bisa dicapai melalui pendidikan formal. Jadi kan sekarang ini Anda S2 ya, S2. Ini bentar, S1, S1 6, berarti tadi saya salah ya. S1 itu jenjang 6. Spesialis atau profesi, misalnya guru itu level 7, S2 level 8, S3-nya level 9. Kalau di kedokteran itu SP1 itu sama dengan misalnya bedah umum itu ada di level 7 atau 8 ya, saya nggak tahu sekitar ini. Tapi kalau SP2 misalnya bedah otak itu levelnya SP3. Level ketiga, bedah kepala, bedah otak, bedah syaraf itu ya di level tertinggi. Nah, di Indonesia diberikan diagram seperti ini dengan maksud Anda bisa mencapai jenjang 1 sampai jenjang 9 itu dengan melalui pendidikan formal. Dimulai dari SMP. Mengapa SMP? Tenaga kerja itu dari SMP saja nggak visible, nggak layak karena usianya belum ya. Tapi andai kata ada lulusan SMP itu masuk 1, lulusan SD karena waktu ini mulai dipikirkan kan SD SMP itu pendidikan dasar kan, pendidikan dasar wajib gitu ya, maka itu masuknya di jenjang SMP, sementara SD dan TK itu kan persiapan untuk SMP dianggapnya. TK itu persiapan pendidikan dasarnya 9 tahun dan seterusnya. SMA atau kejuruan itu di level 2, diploma 1 sekarang sudah mulai nggak ada, tapi ada akademi komunitas tuh jenjang 3 yang barusan rame di grup dosen, di grup saya punya komunitas kejuruan gitu, komunitas kejuruan yang isinya orang-orang yang care terhadap pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia, sedang ramai diperbincangkan karena ada 2 hal. 1, dirjen vokasi
itu mengatakan kita mulai nggak akan izinkan tuh pembukaan pendidikan vokasi jenjang D3 langsung D4. Saya juga memang memeriksa beberapa usulan yang namanya crash program, bukan crash program, oh ya betul, crash program dari Diploma 3 untuk, jadi yang punya Diploma 3 disegerakan konversi saja ke Diploma 4. Akan dipermudah syaratnya. Nah, jadi diarahkan ke Diploma 4. Padahal konon di lapangan kerja itu Diploma 3 masih dicari, dan pertanyaan yang muncul adalah kalau lulus Diploma 4, apakah kemaslahatan sebagai orang dengan jenjang Diploma 4 dipenuhi? Kasarnya adalah apakah memang perusahaan mau menggaji lebih tinggi kalau lulusan Diploma 4? Itu kasarnya seperti itu. Kalau lulus D4 tapi digaji seperti D3, ya kita yang kalah ya gitu. Itu satu isu itu. Biasa kalau ada isu itu kan selalu ada pro kontra, lebih dipikir secara kritis ya. Lalu yang kedua adalah dikatakan kursus saja sudah, ayo kursus gitu ya. Nah, itu artinya nanti jenjang SMK, apa ya betul SMK nggak usah ada, sama seperti zaman tahun saya remaja itu dulu ada ST, sekolah teknik. Sekolah teknik setara SMP, tapi bisa setelah itu banyak yang lulusan ST itu bisa bekerja servis motor. Waktu itu motor ya ada tapi jarang-jarang ya. Lalu bisa jadi operator di mesin diesel dan sebagainya itu. Tapi kemudian hilang kan, lalu ada SMK. Kemarin saya agak terkejut ketika lulusan SMK ada kepala sekolah SMK yang dengan bangga dia menunjukkan ke dalam grup itu, ini anak-anak saya sedang dilatih untuk mengoperasikan mesin alas kaki. Jadi mesin untuk menjahit sepatu, mesin untuk ya macam-macam. Kalau hotel kan untuk sendal-sendal hotel itu ya. Ya saya nyeletuk tapi belum dibalas sampai sekarang. Kalau untuk menjahit jadi operator, untuk menjahit alas kaki, lulusan SMK itu overqualified atau enggak? Kan bisa saja mereka yang drop out dari SMP tapi usianya sudah cukup dilatih kan lebih mudah. Itu kan kasusnya seperti garment ya. Apakah lulusan SMK itu kita tempatkan sebagai operator mesin jahit cepat, atau kalau toh itu untuk sementara, mestinya SMK kan pada jenjang supervisor. Misalnya satu lini produksi ada satu lulusan SMK bagian quality control lah, QC gitu ya. Kan mestinya begitu. Nah, tapi belum dijawab, itu jadi menariknya jadi. Nah, oke, saya kembali ke gambar wajib ini. Tapi bisa juga diperoleh dari proses belajar sendiri. Nah, kalau yang melakukan pendekatan ini seperti Google itu nggak pernah peduli dengan ijazah formal. Dia lebih terserah kamu belajar dari mana, kalau mau jadi programmer di tempat saya harus bisa ini. Nah, bisa juga orang yang bekerja di suatu perusahaan itu kan ada yang masuk dari operator, tapi makin lama makin pinter lalu menjadi berjenjang seperti ini. Kalau di Indonesia masih ada kendala, kalau operator dianggapnya kalau pengetahuannya nggak berkembang nggak akan bisa jadi expert. Tapi saya punya tetangga di kampung yang lulusan SD merantau ke Jakarta, dia merangkak dari mulai kuli, mulai tukang tukang batu gitu ya, jadi mandor, naik jadi kontraktor dia. Jadi kontraktor. Jadi saya punya beberapa contoh itu, dan contoh itu ternyata dari desa yang tadinya saya lihat terbelakang, tapi rupanya orangnya militan gitu ya. Sama seperti orang-orang Wonogiri yang bakso itu ya, pedagang bakso di Jakarta sukses, di rumahnya di Wonogiri, rumah gedung gitu. Ya. Nah, lalu bisa juga melalui sertifikasi di profesi. Saya misalnya dari SMK masuk di suatu industri elektronika, di situ ada misalnya diperlukan profesi untuk sertifikasi untuk
bukan operator, untuk penguji perangkat elektronik. Kan perangkat telekomunikasi juga harus diuji gitu kan. Nah, sertifikasi penguji sistem, atau sertifikasi perancang sistem telekomunikasi misalnya, sampai level-level itu bisa diperoleh. Nah, ini jenjang 1 sampai 9-nya sangat longgar. Jadi ada 4 pathways, ada 4 jalan untuk mencapai level-level KKNI. Nah, yang pasti sudah jalan adalah pendidikan formal ini, lalu sertifikasi profesi sudah jalan. Yang ini career advancement itu kan kendalanya begini. Kalau saya bekerja di suatu perusahaan, pengetahuan saya bertambah, mungkin gaji saya bertambah, tapi perusahaan nggak mau kasih sertifikat pada saya. Nilai saya berharga atau tidaknya saya ketika saya minta resign. Misalnya saya minta resign, Pak, saya resign, saya sudah capek di sini. Perusahaan nawari saya, Mbok nggak usah resign. Gimana kalau gajinya naik? Nah, itu tanda bahwa kita punya kemampuan yang dipakai. Tapi harusnya kan mendapat ini pengakuan pada level-level ini. Oke, Anda saya anggap levelnya S2, sehingga ketika ada karyawan baru lulusan S1 atau diploma 3, Anda harus bisa ngarahkan. Nah, saya meskipun lulusan SMK misalnya, ternyata punya anak buah insinyur. Ternyata punya anak buah yang ya diploma 4 misalnya. Itu padahal ijazah saya cuma SMK. Itu bisa terjadi harusnya. Nah, untuk orang seperti ini ya bukan hanya ijazah SMK-nya dilihat. Oh, orang ini ijazah SMK tapi perusahaan sudah memberi dia sertifikat. Nah, kan sertifikat profession certificate sebagai supervisor, sebagai tim koordinator. Nah, kalau sudah begitu ya sudah. Tapi konsekuensi orang itu ya harus belajar, harus bukan hanya masalah skillnya, tapi juga pengetahuan bagaimana memimpin, macam-macam tergantung kebutuhan dari perusahaan itu. Nah, seperti itu kalau di Indonesia, barangkali nanti Pak Yeri memberi lebih, atau kalau enggak kita bisa bahas. Dibahas double, enggak apa-apa daripada enggak terbahas. Nah, sistem pendidikan di Indonesia, kita bicara tentang jenjang pendidikan di Indonesia, nanti bisa dipelajari kalau ketemu istilah apa namanya di sini, istilahnya apa, ISFET ya. Oke, nanti ini Indonesia ya. Kita mulai dari kindergarten, TK, lalu SD 1 sampai 6 tahun. Di dalam konteks standar jenjang pendidikan di dunia itu ya, kindergarten itu early childhood, ini PAUD lah ya, anak usia dini kan sampai TK ya. Lalu basic education-nya kita itu kelas 1 sampai kelas 9, tapi di kita pecah 2, SD dan SMP. Lalu secondary education, pendidikan sekundernya itu dari mulai SMA, grade 10 sampai 12, atau vokasional yang 4 tahun, seperti SMK 7 itu 4 tahun. Lalu ada yang setelah senior secondary school, SMA atau SMK, dia masuk diploma 1, akademi komunitas itu. Sekarang ada wacana untuk yang SMK itu ditambah fast track, langsung tambah 1 tahun atau 1,5 tahun menjadi diploma 2. Ada wacana begitu, saya nggak tahu gimana lanjutannya. Lalu trio bachelor, di kita nggak kenal itu trio diplom or bachelor. Trio diplom ada, diploma 3 ya, tapi bachelor kita itu 4 tahun. Bachelor kita itu sarjana ya, S1 ya. Kalau di internasional ini masuk higher, tapi ada Bachelor of Honor atau Professional Bachelor itu +1 kan. Lalu profesi, lalu master. Nah ini urut kita, doktor juga ada. Kita urut seperti itu. Nah kalau dibandingkan dengan yang ISET itu standar International Standard Classification of Education. Jadi kalau kita bicara tentang mau misalnya Anda lulusan mana? Oh, saya lulusan SMA. Itu
orang bule artinya yang menggunakan standar jenjang pendidikan nggak paham, tapi kalau lulusan SMA itu artinya dia di upper secondary. Jadi lower secondary-nya itu SMP kita tuh lower secondary. Iya, kalau menginggriskan kita bilang junior secondary ya. Sebetulnya kan itu hanya kebiasaan kita saja. Seperti Universitas Negeri Semarang, kadang-kadang disebut Semarang State University. Salah sebetulnya. Ya, Universitas Negeri Semarang kan nama, kenapa harus diinggriskan kan gitu. Ada mulai dari primary kalau kita SD kebetulan sama, secondary itu lower secondary. Kalau kita mengenal primary dan lower secondary itu sebagai basic education, pendidikan dasar. Upper secondary itu secondary education di kita SMA kan. Lalu post secondary non tertiary diploma 1. Kalau di Malaysia itu college kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu persisnya gimana. Nanti kalau dibutuhkan kita bisa lihat. Short circle tertiary itu diploma 2 atau associate. Yang equivalent bachelor itu di kita ada 3 tahun, higher education di 3 tahun, bachelor with honor dan general profession itu bachelor or equivalent. Level 7 itu master atau equivalent. Jadi kita agak rugi di sini ya, agak rugi di kita 4 tahun tapi tetap dapatnya bachelor. Padahal di tempat lain itu 3 tahun itu sudah dapat bachelor. Di Malaysia kalau nggak salah untuk jadi bachelor yang di kita di S1 itu cukup 3 tahun. Nah, doktor sama, master sama, tapi di kita di bachelornya kita rugi ya. Kita rugi 1 tahun karena untuk bachelor atau sarjana kita butuh waktu 4 tahun. Di Malaysia cukup 3 tahun. Nah, mereferensikannya ini perbandingan antara level, jalur, dan tipe pendidikan. Definisinya yang namanya level of education itu tingkatan pendidikan yang ditentukan oleh level perkembangan dari pembelajar, tujuan yang dicapai, dan kapabilitas yang dikembangkan. Path of education-nya itu adalah sarana di mana pembelajar dapat mengembangkan potensinya di dalam proses pendidikan dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan. Tipe pendidikannya itu adalah dikelompokkan berbasis pada kepentingan khusus dari pendidikan dalam suatu unit pendidikan. Contoh, level education-nya level of education-nya itu early childhood itu PAUD gitu ya, primer SD, secondary SMP, dan secondary itu SMP SMA dan higher education. Kalau path-nya, jalurnya itu bisa formal, non formal, dan informal. Tipenya bisa distance education, pendidikan jarak jauh, bisa pendidikan khusus, dan sebagainya. Nah, domain antara yang tadi sudah dijelaskan, domainnya KKNI itu ada 4 ini, moral ethic, knowledge, working skill, working responsibility. Kalau knowledge, comprehension, working skill, dan working responsibility dan accountability ini bisa dipahami oleh semua orang. Begitu moral dan ethics itu berbeda satu sama lain. Nah, domain ini dirujuk, diatur, disesuaikan dengan ASEAN Qualification Reference yang hanya punya 2 domain. Pengetahuan dan keterampilannya selevel apa, dan responsibility yang diberikan kepada dia itu pada level apa. Jadi kalau diberikan ya dalam proses perujukannya itu reference process for description of IKF use the best fit. Best fit itu yang kecocokan saja, metode mencocokkan dengan deskripsi AKRF dengan cara mengatur 4 domain, menyesuaikan 4 domain dari KKNI ke 2 domain dari AKRF. Ranah, sikap, dan nilai tidak secara spesifik dicantumkan dalam domain AKRF karena satu, ranah ini mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang khas Indonesia tadi. Pancasila, kita harus menghargai yang tua,
meskipun yang tua itu jenjangnya di bawah kita dalam struktur kepegawaian, kita harus menghormati lebih karena dia itu senior dari sisi usia. Tidak bisa lalu cara menyuruh, kamu kerjakan ini, nggak bisa. Atau sekurang-kurangnya dalam moral dan ethics Indonesia itu nggak cocok. Nah, yang seringkali terjadi bentrok itu kan seperti itu. Di perusahaan Korea ya jenjangnya jenjang itu. Jenjang di perusahaan, tidak ada moral dan ethics untuk menghargai yang lebih senior. Yang kedua merupakan fondasi kedua ranah dari IKRF. Meskipun tidak disebutkan, sebetulnya moral dan ethics itu menjadi fondasi dari knowledge dan responsibility. Ini menurut yang ini ya, yang melakukan proses referensi. Domain penguasaan pengetahuan yaitu mastery of knowledge dan kemampuan untuk bekerja di bidang keahliannya, ability to work in their field of expertise, termasuk dalam domain pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan IKRF. Sedangkan domain wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, termasuk dalam domain aplikasi dan tanggung jawab. Jadi itu caranya. Ini yang dijelaskan di dalam 321 halaman tadi oleh tim Indonesia, tim KNKI, Komite Nasional Kompetensi Indonesia kalau tidak salah, karena yang menghadapi tim IKRF adalah tim KNKI ini. KNKI, Komite Nasional Kompetensi Indonesia, menjelaskan kepada tim IKRF kita punya KK ini seperti ini, maka kami mengusulkan untuk kalau mau penyesuaian dengan level IKRF jadi begini. Nah, ini yang disepakati. Indonesia Qualification Framework itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 kita itu sama dengan 5-nya ASEAN, 7 kita itu sama dengan 6 ASEAN, 8 ASEAN itu sama dengan 9 kita. Nah, yang kita ini 3 dan 4 itu jenjangnya sama dengan jenjang 3. Ini yang barangkali mendasari tadi Pak Dirjen Vokasi mengatakan ya akan didorong lagi aja ke diploma 4. Karena diploma 4 letaknya di sini kan, jenjang 5. Itu sesuai dengan jenjang 4 ini. Kalau diploma 3 ataupun diploma 2 masuknya sama-sama ke sini, ketiga ini. Nah, barangkali itu. Tapi kan kita belum mendengar ya argumentasi logis dari Pak Dirjen mengenai itu. Nah, mudah-mudahan argumentasinya tidak sekedar ini, tapi juga kebutuhan real lapangan kerja di Indonesia. Karena kalau kita mikir yang bekerja di ASEAN, di lingkup ASEAN kan nggak banyak. Masih belum banyak lah. Kalau dipikir, maka nanti bisa saja kita buat, yang mau ke luar negeri, yang ke Malaysia itu yang diploma 4 lah, diploma 3 nanti di sana nggak terlalu dihargai. Misalnya begitu boleh. Nah, jadi pola pikir belum ketemu. Mengapa D3 sekarang mau, bukan dihapus sih, usulan prodi baru D3 tidak akan direstui. Yang ada D3 sekarang diminta untuk upgrading ke diploma 4. Saya sudah memeriksa beberapa proposalnya dan memang bagus-bagus, yang jelek tetap jelek sih. Oke. Jadi kalau di dalam gambar ini kan red arrow, panah warna merah menunjukkan bobot IKF, definisi IKF terhadap bobot IKF, sedangkan blue arrow menunjukkan bobot dari deskripsi. Nah, kalau dilihat, kalau semakin condong ke kanan, misalnya pada sisi 4 dan 5 ini, menunjukkan bahwa 5-nya Indonesia itu lebih berbobot sebetulnya daripada 4-nya ASEAN. Ya, sedikit lebih. Demikian juga 4 itu meskipun disamakan dengan 3, ternyata 4 itu memiliki bobot yang lebih dibanding 3-nya ini. Tapi mau nggak mau ya kita masuknya di 3. Demikian juga 1 itu jauh lebih berbobot Indonesia daripada framework-nya ASEAN. Jadi itu Mbak, Mas, saudara-saudara, setelah ini selesai gitu ya. Yang bisa saya berikan di sini, ini sebetulnya maksud saya adalah mengawali, memberikan inspirasi, men-trigger, memicu Anda untuk mengerjakan tugasnya.
tugas saya rasa seminggu cukup. Nanti kalau saya lihat masih belum bagus, saya minta ya kita akan revisi. Tugasnya kan tadi, sebentar ya. Tugasnya itu jelaskan bagaimana ketentuan dan langkah-langkah perujukan National Qualification Framework terhadap AQRF. Jadi ini umum. AQRF itu ketika meminta sebuah negara yang sudah punya NQF untuk melakukan perujukan itu apa ketentuannya, bagaimana langkah-langkahnya. Selain penjelasan secara naratif, jelaskan juga tentang diagram proses. Apa yang dilakukan, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, supaya bisa menyusun tugas itu, Anda harus membaca ini. Kalau mau yang lain silakan, kalau menjadi lebih baik. Kalau dengan memahami itu jadi lebih baik. Oke, saya stop sharing dulu. Adakah yang ingin bertanya tentang yang saya jelaskan tadi? Wih, lama ya, ternyata 1 jam lebih ya. Nggak kerasa kalau ngomong 1 jam lebih. Ada pertanyaan? Coba saya lihat yang hadir 21. Saya mulai ada 2 Anissa ini. Anissa Rahmawati, ada pertanyaan? Jangan-jangan orangnya nggak ada ya? Suara saya masih bisa didengar? Masih. Masih ya. Oke, kalau gitu Dian Restu Nugroho. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Felicia, bapaknya sudah sehat? Iya, Pak. Sudah, masih di rumah sakit? Oh, bukan saya, Pak. Bapaknya kan? Bapak ya? Oh. Bukan? Pak, Bukan bukan. Felicia. Siapa yang pamit saya Bapak sakit ya? Mungkin sebentar. Elma. Mungkin Elma, Pak. Sebentar ya. Oh ya, gimana? Bapaknya kemarin siapa yang hubungi saya? Sekar. Ada Sekar? Datang nggak? Sekar Hayu. Ada nggak ya Sekar? Ya? Iya, saya, Pak. Loh lah iya, ini kan Anda kemarin nanya. Bapaknya sakit kan? Coba ya, Anda bilang, oh sorry, Elma Fani, kenapa saya beri nama Sekar di sini ya ini? Sorry, Elma ada Elma, harus diganti nih namanya. Ternyata saya tulis sebagai Sekar. Elma ya. Betul, Elma ya berarti ya? Bukan Sekar ya, Iya, bapaknya Pak, sakit Elma. ya? Elmanya ada? Elmanya ada? Elma siapa? Elma Hayu. Ya, Elma siapa? Elma Fani Lestari namanya, Pak. Elma Fani. Oke, nggak ada muncul ya. Ya oke lah. Sorry, saya salah masukkan nama Anda ke nama ponsel Anda ke Elma Fani. Oh, Elma Faninya berhijab kok ya. Felicitas tidak, namanya juga Felicitas. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lebih baik segera tekuni dokumen-dokumen itu buat draft jawaban, lalu kalau perlu didiskusikan, kita akan diskusikan nanti. Ini pertemuan ke-6 kita, kalau tidak, baru kelima ya. Kita lihat nanti berikutnya apa, kalau dilihat di sini nanti sebetulnya sudah sudah jatahnya Pak Yeri, tapi saya masih ada barangkali 1 atau 2 bahan lagi ya, 1 bahan lagi. Tapi ini harus selesai dulu. Jadi jatah saya memberikan tentang National Qualification Framework sama ya kaitannya dengan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah cukup lama ngobrol, bukan ngobrol, saya yang ngomong kayak dalang. Silahkan selanjutnya pelajari di Elena. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siang. Selamat siang. Waalaikumsalam.
Iya, oke. Tetap Anda bisa bertanya jawab dengan saya di WA group ya, kalau diperlukan. Terima kasih.